I know what you are. Never stop thinking about you. Halo semua, selamat datang kembali dengan saya Jaka yang akan menemani kalian dengan sebuah alur cerita film. Film yang akan kita bahas kali ini tentang seseorang pemuda yang bisa berteleportasi berpindah-pindah sesuka hati dengan sangat cepat. Makan pagi di London, makan siang di Mesir, dan makan malam di Roma. Seru juga. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita skuy. Film dibuka di dalam kelas. Kita diperkenalkan dengan David dan Millie. Pulang sekolah, David memberi Millie hadiah semacam bola akrilik. Kemudian datanglah Mark yang mengganggunya, mengambil dan melempar bola itu ke danau yang sudah membeku karena salju. Sempat dicegah Millie, David pun tidak bergeming. Kemudian tiba-tiba David terjatuh ke dalam danau es itu. Sementara di atas sedang khawatir dengan keadaan David yang tenggelam, tiba-tiba David seperti ditarik arus air dan kemudian muncul di perpustakaan sekolah dengan kondisi basah kuyup. Sepulangnya ke rumah, David dimarahi ayahnya karena telat. David pun langsung masuk dan mengurung diri di kamar. David yang ditinggal ibunya dari kecil tinggal bersama ayahnya yang temperamen. Saat ayahnya membuka pintu kamarnya, tiba-tiba dia menghilang. Lagi-lagi dia berpindah ke perpustakaan yang sudah tutup. Saat ingin keluar, David tiba-tiba menghilang kembali dan muncul di kamarnya. Di situ terlintas di pikirannya untuk pergi bebas dari rumahnya dengan pembekalan seadanya. Millie yang sedih karena David menghilang tiba-tiba dikagetkan dengan adanya bola akrilik pemberian David di ayunan depan rumahnya. Di situ, Millie meyakini bahwa David masih hidup. David pun pergi menginap di sebuah hotel untuk kemudian mencari tahu dan mengasah kemampuan teleportasinya yang baru saja dia miliki. Dia teringat bersama mamanya di sebuah tower dan dia pun tiba-tiba berpindah ke sana. Keesokan harinya, David berkunjung ke sebuah bank dan meminta izin untuk ke toilet belakang. Padahal dia ingin tahu di mana tempat bank menyimpan uangnya. Kemudian pada malam hari, dengan peralatan seadanya dia bolak-balik menggunakan kemampuannya untuk mencuri uang di bank tersebut. Hari pun berlalu. Polisi dan seseorang yang mengaku dari NSA mengolah tempat kejadian perkara perampokan di bank tersebut. Sementara di sisi lain, David menikmati hasil rampokannya. Beberapa tahun kemudian, David yang sudah sejahtera tinggal di New York dengan segala kebutuhannya dan melakukan apapun sesukanya. Scene selanjutnya memperlihatkan David di sebuah bar yang kemudian diamati oleh salah seorang yang kaget melihat David berpindah dengan sekejap. Asiknya jadi David. Bisa berpindah-pindah sesuka hati, berselancar di Fiji, dan makan di atas kepala Sphinx. Scene lain memperlihatkan seseorang yang sedang diburu di dalam hutan, diikat dengan tali listrik dan dibunuh sampai tewas. Orang yang memburunya itu persis dengan orang yang ke bank untuk investigasi tadi. Kembali ke David yang pulang ke apartemennya. Tiba-tiba sudah ada tamu di rumahnya yang mengaku sudah memburunya selama 8 tahun. Di situ, David disiksa dan disuruh mengaku bagaimana bisa melakukan itu. Ternyata, Ronald adalah seorang paladin. David pun berhasil kabur dengan membawa banyak kantong uang. Dia berkunjung ke rumah Millie yang kemudian diinformasikan ibunya bahwa Millie bekerja di suatu bar. David pun langsung mendatanginya. David yang tak jadi menyapa Millie kemudian memutuskan untuk pergi dan berpapasan dengan Mark.
bocah nakal yang dulu melempar bolanya David ke danau. Seakan tak percaya David masih hidup, Mark pun mencoba mentraktir David dan ditolaknya. Kemudian datanglah Millie yang menyapa dan mengejek Mark. Mark pun marah ke Millie yang membuat David memukulnya dan terjadilah perkelahian. Di perkelahian itu, David membawa Mark ke dalam bunker bank yang dirampoknya dulu. David pun kembali ke bar tersebut. Tak lama berbasa-basi, David yang mengaku bekerja sebagai bankir mengajak Millie liburan ke Roma, Italia. Sementara David dan Millie liburan ke Roma, Mark yang ada di berangkas bank diinterogasi oleh Ronald. Di situ, Mark sepertinya sudah capek dengan interogasi polisi. Mereka tidak percaya bahwa dia tiba-tiba begitu saja ada di berangkas bank. Tak lama kemudian, Ronald yang mendapat informasi di mana David langsung berkoordinasi dengan timnya. Di Roma, Millie yang masih kebingungan dengan David mencoba mengecek bagaimana dia bisa membawanya liburan mewah kelas VIP, tapi David bisa meyakinkannya. Berdua mereka habiskan waktu sampai tiba di tempat yang diimpikan Millie, yaitu berkunjung ke Colosseum Roma. Namun sayang, karena terlalu sore, tempatnya sudah tutup. Di situ, tanpa David sadari, dia diintai oleh seorang pemuda yang melihat kemampuannya di bar tadi. Kembali ke David yang memaksa masuk, tiba-tiba berada di pintu samping dan mengajak Millie masuk. Tak lama menikmati Colosseum, tiba-tiba dia dikagetkan oleh seseorang yang sedang kencing. Dia berbicara sendiri. Merasa aneh dengan racauannya, David pun menegur, dan kemudian orang tersebut memperlihatkan kemampuan yang sama yang dimiliki oleh David. Di situ juga dia memperingatkan David agar tidak sembrono menggunakan kemampuan itu, karena orang yang memiliki kemampuan seperti mereka itu ada yang memburu. Tiba-tiba datanglah para pemburu jumper. Ya, orang yang bisa berteleportasi seperti David dan Griffin itu disebut jumper, dan pemburunya disebut paladin. Setelah sempat bertarung dan mengalahkannya, tiba-tiba penjaga Colosseum datang memergokinya. Griffin pun pergi dan kemudian diikuti oleh David. Sementara Millie masih di dalam Colosseum. David pun kembali untuk menjemput Millie. Apesnya, mereka ditangkap oleh polisi dan dibawa ke kantor untuk interogasi. Di kantor polisi, David diinterogasi dan Millie pun menunggu di luar. Tak disangka, tiba-tiba ibunya David datang menyelamatkan dengan memberi waktu 30 detik untuk kabur. David dan Millie pun kabur. Mereka pun langsung menuju bandara untuk pulang. Di bandara, Millie yang diselimuti penasaran meminta David memperlihatkan isi tasnya, yang ternyata isinya full dengan uang. David dan Millie pun berpisah di bandara. Di sini lain, terlihat Ronald yang ternyata adalah ketua Paladin mencari-cari info tentang David dengan mendatangi rumahnya. Di situ, dia menyadari sesuatu bahwa ibunya David pun adalah seorang Paladin yang mungkin melindunginya selama ini. Kembali ke goa tempat persembunyiannya Griffin, David mencari tahu siapa para Paladin itu dan kenapa memburunya. Mendengar bahwa para paladin itu bisa saja membunuh orang-orang di sekitar David, dia pun pulang ke rumahnya dan benar saja, ayahnya telah tewas. Melihat itu, David langsung menghilang membawanya ke rumah sakit. Setelah itu, dia mendatangi Mark yang dipenjara dan memarahinya. Kenapa dia memberitahukan semuanya tentang David? Kembali ke gua tempatnya Griffin. Di situ, David mengajak Griffin untuk memburu Ronald karena khawatir keselamatan Millie yang masih di pesawat. Tapi dia menolaknya karena hanya menyia-nyiakan hidup, dan dia pun meninggalkannya. David yang ngeyel terus mengikuti Griffin yang tiba-tiba ada di China. David pun terus membujuk Griffin untuk bekerja sama melawan Paladin. Mereka yang memiliki kemampuan super kemudian mencuri mobil dan berkeliling untuk bersenang-senang. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama dengan David yang mencari Millie dan Griffin menyiapkan senjata. David pun menuju rumahnya Millie. Millie yang baru saja sampai kaget dengan kedatangan David dan menyuruhnya pergi. Tak lama kemudian, Ronald dan timnya pun datang. David yang kebingungan kemudian jujur pada Millie jika dia bisa menghilang dan uang yang dimilikinya selama ini adalah rampokan dari bank.
Ronald pun datang dan mendeteksi persembunyian David. David pun mengajak Millie ke gua Griffin. Di situ, Griffin marah dan menjelaskan jika bekas lompatannya itu bisa saja diikuti para paladin. Benar saja, tak lama kemudian Ronald datang melalui celah lompatan bekas David tadi. Mereka pun bersembunyi. Ronald yang mengetahui itu langsung menyerang, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Bertarung dan berpindah-pindah tempat. Sementara David yang tertangkap dan diikat kemudian dilepaskan oleh Millie yang memintanya untuk pulang. Saat David mengiyakannya, Millie malah diculik dan dijadikan sandera oleh Ronald. Merasa Griffin tidak bisa diajak menyelamatkan Millie, David pun kabur dan membawa bom yang disiapkan Griffin. Mereka pun kejar-kejaran dengan berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah negara, demi memperebutkan remote pemicu bom tersebut. Di suatu tempat di Ceko, yang dimana di situ sedang berperang, David mendorong Griffin ke tiang listrik yang membuatnya terperangkap. David pun pergi meninggalkannya dan menuju rumah Millie untuk menyelamatkan gadis itu yang sedang disandra para paladin. David yang nekat menerobos akhirnya tertangkap pula. Di situ dia mengeluarkan semua tenaganya sampai rumah Millie hancur dan membawanya ke dalam sungai yang kemudian berpindah ke perpustakaan bersama Ronald yang sedari tadi mengikutinya. David pun membawa dia menghilang ke sebuah goa di daerah Grand Canyon yang terpencil. David kemudian pergi meninggalkannya. Setelah semuanya yang terjadi, David pun mendatangi sebuah rumah yang ternyata rumah itu rumah ibunya. Di situ terjadi sebuah percakapan bahwa ibunya terpaksa meninggalkannya di usia 5 tahun. Karena mengetahui anaknya seorang jumper, dia harus memilih membunuh atau meninggalkannya. Sebagai seorang ibu, dia lebih memilih untuk meninggalkannya dan menjelaskan alasannya ke David suatu hari nanti. Akhirnya David pun mengerti. David yang sudah ditunggu Millie kedinginan di luar pun akhirnya pergi. Dan film pun happy ending. Cukup sekian saja cerita alur film dari Jaka kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai ketemu lagi di review film selanjutnya. Sampai jumpa.